Tapi semangat pagi luar biasa. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Kita ulang kita semua. Oke, Bapak Ibu, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Nama saya Suci Mega Diansari, biasa dipanggil Ibu Suci. Boleh Ibu Mega, boleh Ibu Sia, boleh Ibu Sari. Karena 4 nama ada di saya semua Bapak Ibu. Iya. Terus sebelumnya kita akan belajar ya Bapak Ibu ya tentang video pembelajaran berbasis TIK. Kenapa kita pelajari hari ini? Karena saya dapat undangannya tentang membahas video pembelajaran berbasis TIK ini. Tapi kita tidak menggunakan AI Bapak Ibu. Karena ini untuk lomba. Kalau bukan untuk lomba saya ajarin yang AI. Gitu Bapak Ibu. Jadi karena khusus soal ini untuk lomba, nanti Bapak Ibu ikutin Bapak Ibu ya. Nah, berarti level 2-nya agak dilanjutin implementasi. Oh, video kan bikin video itu. Iya. Cuma 1 doang nggak apa-apa Bu. Ternyata Bapak Ibu ikutan yang duta teknologi ini saya juga baru tahu. Kemarin karena saya terpilih, saya baru tahu ternyata saya dapat hadiah 15 juta Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu tahun depan kalau ada lagi ikutan lumayan hadiahnya. Saya dapat 15 juta, dapat Chromebook Acer, dapat tadi ya selempang duta, terus bisa dikenal sama kementerian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semangat ya. Bisa ini kan lombanya itu dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK bisa ikutan semuanya. Oke, lagi masuk. Oke, sekarang tarik ke bawah. Oke, lagi narik apa itu? Oke. Kita kayak lagi tunggu, bangkang. Oke, sekarang seperti video itu. Oke, main tenis. Lanjut, nyiram air. Pindahin. Fly. Oke, grip. Lanjut. Kemarin kan Bapak Ibu ikutin? Oke. Gerak kamu badannya. Oke, putar dulu ini. Nyala api. Siram air. Nyalain air. Oke, perbesar. Zoom. Oke, kayak cepat seperti ini Bapak Ibu. Oke. Seperang. Oke, outside. Selanjutnya. Oke. Tunjuk. Oke. Oke, lempar. Excellent. Tangannya mana Bapak Ibu? Gerakannya? Oke, dia pukul. Kanan kiri. Ya, pukulin Bapak tua. Punggungnya. Pukul sedang. Pembelajaran yang menyanyikan apa Bapak Ibu? Gambar, suara, dan gerak secara simultan sehingga mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didiknya. Lalu menurut Mayer di tahun 2009 menurut teori multimedia, ya video pembelajaran merupakan bentuk multimedia learning yang menggabungkan elemen verbal, teks atau narasi, dan visual gambar atau animasi dalam satu penyajian untuk meningkatkan pemahaman melalui pemrosesan kognitif yang efektif. Itu menurut para ahlinya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan video pembelajaran menurut Hennig dan kawan-kawan ada 4 fungsi. Yang pertama adalah demonstrasi, yaitu menunjukkan proses yang sulit dilakukan langsung di kelas. Jadi misalkan Bapak Ibu bingung nih nunjukin apa ya, misalkan video untuk pembuatan apa, misalkan pembuatan garam ya atau apa gitu ya, bingung di dalam kelas seperti apa. Nah Bapak Ibu bisa menyajikannya menggunakan video pembelajaran. Bapak Ibu buat dulu di rumah videonya, lalu tinggal tampilkan saja gitu. Atau yang bingung-bingung apa, misalkan tentang Gunung Merapi atau tentang apa gitu Bapak Ibu ya. Jadi daripada sulit dihadirkan langsung secara langsung di dalam kelasnya, tinggal diputarkan saja video pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Selanjutnya adalah simulasi, memberikan pengalaman seolah-olah siswa itu mengalami secara langsung. Lalu ada namanya motivasi. Jadi kalau misalkan anak-anak kan biasanya kalau ada video lebih tertarik nggak Bapak Ibu? Lebih tertarik kan? Apalagi kalau ada videonya Pak Ibunya sendiri.
yang bikin video. Pasti anak-anak, ih keren sekali Bapak Ibu guru saya. Bukan, jadi misalkan gambarnya apa, teksnya apa, jadi harus sama. Jangan sampai gambarnya A, teksnya jadi B. Pasti kan bingung yang melihatnya juga. Selanjutnya, berapakah durasi ideal video pembelajaran? Ini ada rekomendasi Bapak Ibu. Rekomendasinya dari Google et al. Yaitu 5-6 menit saja. Karena tingkat keterlibatannya pasti tinggi untuk anak-anak atau siswa-siswi kita melihat video pembelajaran. Lalu kalau menurut Meyer tahun 2009, rekomendasinya adalah 6-10 menit menurut Meyer. Karena segmentasi optimal multimedia learningnya itu 6-10. Subtopiknya apa? Penjumlahan misalkan, ya kan? Penjumlahan aljabar, SMK apa sih? Matematika. Saya baca nggak salah ya Ibu. Itu ini ya, saya belum tahu materinya apa. Misalkan gitu ya, satu subtopik. Nah itu bisa 10-15 menit saja menurut Arsyad. Tapi menurut ruang GTK, kalau Ibu tahu ruang GTK yang ada di rumah pendidikan sekarang, bukan di PMM lagi, di rumah pendidikan. Nah, itu menurut rekomendasi dari Kemendikbud itu kurang dari sama dengan 10 menit. Artinya kalau kurang dari sama dengan berarti 10 menit boleh. Karena kurang dari sama dengan, ya kan? Kalau kurang dari nggak ada sama dengannya berarti 10 menit nggak boleh. Nah, ini terakhir adalah 10 menit berarti yang paling lamanya. Bluetooth connected. Mempresentasikan kelompok kami dari SMK 6 dan SMK 9. Kita membuat video pembelajaran mengenai K3LH di lab TKJ, lab TKP di sini di SMK 7. Durasinya hanya 1 menit 48 detik. Satset pokoknya. Silahkan disimak. Oke, Assalamualaikum
3 dari kelompok SMK 6 dan SMK 9, kita akan membuat video pembelajaran mengenai apa sih itu K3LH. Nah, sebelum kita memulai K3LH itu apa, kita harus tahu bagaimana keadaan kita di lab DKP maupun lab TKJ. Harus ada apakah membahayakan atau tidak keadaan di lab itu. Maka dari itu kita akan membuat memaparkan mengenai K3LH di lab DKP dan TKJ. Berikut contoh-contoh untuk penerapan K3LH di lab DKP. Mengenal K3LH. K3LH itu bukan sekedar aturan, tapi sebuah kebiasaan yang harus kita terapkan. Dan K3LH mempunyai 3 pilar utama yang pertama, keselamatan kerja, kedua, kesehatan kerja, ketiga, lingkungan hidup. Di laboratorium DKP dan TKJ ada beberapa hal yang wajib kita lakukan. Pertama, kesehatan kerja, jaga diri di saat bekerja, posisi duduk yang benar, pastikan punggung kalian lurus dan sejajar dengan komputer yang mata. Postur yang buruk bisa membuat punggung dan bahu cedera. Atur pencahayaan dan jarak pandang. Layar komputer jangan terlalu terang atau terlalu gelap. Kemudian jarak antara mata dan layar 50-70 cm. Lakukan peregangan dan istirahat teratur. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup kita pertama harus menjaga demikian belum selesai Bu, nanti kita lanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepung lingkaran. Bentuknya lingkaran Bapak Ibu. Lagi ya. Tepung lingkaran. Oke. Ini proses belum selesai katanya. Tapi nggak apa saya cuma jempol karena sudah berani maju Bapak Ibu. Hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih sudah 2 video yang kita tampilkan. Tapi saya ingin malam ini terakhir ya Bapak Ibu ya, untuk pengumpulan tugasnya. Untuk mendapatkan sertifikat syaratnya harus semua tugas sudah terunggah di Google Drive. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang sesi refleksi. Siapa yang mau refleksi Bapak Ibu perwakilan? Boleh satu laki-laki atau satu perempuan? Siapa yang mau refleksi bagian belakang Bapak Ibu? Refleksi. Perkenalkan, nama saya Ilma Aulia dari SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Untuk hari ini dari pagi sampai siang ini mungkin alhamdulillah ya dapat ilmu baru ya, untuk pembuatan video pembelajaran ya. Dan banyak sekali pembelajaran yang hari ini yang kita ambil untuk pembuatannya ya, dari awal, dari praproduksinya, dari hasil yang kita dapatkan itu banyak sekali ya. Dan untuk sumbernya pun sangat mudah dipahami ya. Dari cara menerangkan ke kita semua itu sangat bagus ya, dan kita pun mendapatkan ilmu untuk dibawa ya ke luar nanti untuk pembelajaran untuk anak-anak. Untuk anak itu bisa aktif dalam pembelajaran yang kita buat ya. Itu aja mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk segitiga. Kita akan sesi mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadir ini integrasi dari daftar hadir linknya dari kementerian. Jadi mohon diisi dengan seksama Bapak Ibu ya. Karena ini saya share ke kementerian, nanti saya copy link, saya copy gitu ya linknya, baru saya jadikan apa tuh namanya terbuka gitu. Jadi bentar ya saya kirim linknya di grup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan Bapak Ibu, karena saya manusia biasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi
2 baru